adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Kita angkat pujian selamat pagi Bapa. Nanti baru kita berdoa. Semuanya menyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Semuanya dalam sikap doa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kembali anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami lewat puji-pujian ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ikut Zoom di rumah. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan bekerja dan berkarya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Iya, masih tetap berdiri. Semuanya pakai gerakan ya, tangannya di pinggang. Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Belok kanan, belok kiri. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang mau nyanyi hari ini? Ayo sini semua. Nah, yang di rumah Ojora juga boleh ikut nyanyi. Jojo mau nyanyi, Jojo. Ojora, iya. Jojo sini. Gevan mau nyanyi. Sini sayang nyanyi. Ya nyanyi yuk. Ah ini ada trio kwek-kwek nih, trio kwek-kwek mau nyanyi sini. Ya, Cici depan Cici. Nyanyi apa? Pegang nih, pakai ini. Pegang. Pegang. 17
17 Agustus. Oh, Koko Theo mau nyanyi 17 Agustus. Iya. Bisa. Ya. Ayo 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pra sudah nyanyi lagu 17 Agustus. Walaupun kita sudah melewati 17 Agustus, tapi kita tetap semangat kemerdekaan ya. Adik-adik, nanti mungkin terakhir ada doa untuk ulang tahun ya Cici Eli ya. Oh minggu depan ya, yang di Zoom di rumah, yang belum mengisi data pribadi boleh dikirim lewat grup ya. Terus nanti juga pokoknya beserta fotonya ya, nanti kita akan tayangkan semua. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, semuanya menyanyi, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda lagi ya. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Semuanya lipat tangannya, nanti yang bertugas firman Tuhan hari ini. Silakan Cici. Tes. Shalom adik-adik terkasih. Ada sukacita adik-adik? Amin ya. Oke, kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk silakan duduk dulu adik. Duduk aja deh berdoanya ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana hari ini Kau telah memberi kami kesehatan sehingga kami bisa bersekolah minggu, baik yang datang langsung ke gereja maupun yang ibadah melalui Zoom online. Tuhan,
Beri hikmat budi pengerti untuk kami sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Koko Daud boleh minta tolong? Sebentar ya adik-adik ya. Tema firman Tuhan hari ini Kakak Nia akan temanya sebentar ya, dipasang dulu ininya ya. Sudah? Sudah Kak? Bagaimana Kak? Sebentar ya adik-adik. Nah adik-adik, tapi semuanya pada ini ya, pada sehat semua ya. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Duduknya yang manis ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, bagaimana adik-adik yang di rumah? Apa sehat semuanya? Halo adik-adik yang di rumah. Bisa Kak? Sebentar ya. Ya. Nah adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah apa? Coba baca sama-sama adik-adik. Senjata Allah. Ya, senjata Allah ya adik-adik. Nah kita ini semua adalah prajuritnya Kristus. Kita semua ini anak-anak Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus memberi kita senjata Allah untuk melawan siapa ya? Coba ada yang tahu tidak? Iblis. Wah betul sekali Samuel yang di rumah. Samuel ya tadi yang jawab ya? Iya. Ya, musuh terbesar kita adalah si iblis. Nah adik-adik terkasih, sebelum kita lanjut kita baca dulu kebenaran firman Tuhannya ya. Yuk kita sama-sama baca yuk. Sudah, silakan Kakak Teo. Next Kakak Teo. Nah ayo kita baca semuanya adik-adik. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah jadi adik-adik kita berperang ini bukan dengan manusia, tetapi kita berperang dengan roh jahat, penguasa roh jahat ya, yaitu si iblis. Nah iblis itu ada di sekitar kita adik-adik, ada di mana-mana iblis ini. Nah si iblis ini memperhatikan anak-anak Tuhan Yesus yang tidak dilengkapi dengan senjata Allah. Sebenarnya Allah sudah memberikan senjatanya, cuman banyak anak-anak Tuhan Yesus yang tidak mau menggunakannya. Nah senjata Allah ini perlu sekali untuk melawan iblis. Coba next Kakak Teo, perlihatkan senjata Allahnya apa aja Kakak Teo. Senjata Allahnya Kakak Teo. Nah jadi iblis ini akan terus berusaha untuk mengajak kita menjadi anak-anak yang tidak taat, menjadi anak-anak yang suka melawan. Iblis suka mengajak kita untuk berbohong ya. Iblis ini bapak si pendusta. Jadi adik-adik harus hati-hati, harus lawan si iblis. Harus dilawannya dengan apa Kakak Teo? Silakan next. Next Kakak Teo. Nah ini dia untuk melawan iblis. Ada apa aja ya? Tuhan Yesus sudah memberi kita apa aja ya sehingga kita bisa melawan iblis. Yang pertama, silakan Kak Teo. Kita harus berdiri tegap. Tuhan Yesus telah memberi kita kuasa dan kekuatan untuk kita bisa berdiri tegap ya adik-adik. Kita bisa berdiri dengan gagah berani dengan kuasanya Tuhan Yesus agar kita bisa melawan si iblis. Nah yang kedua, selanjutnya Tuhan Yesus memberi kita apa?
Nah, Tuhan Yesus memberi kita ikat pinggang kebenaran. Nah, adik-adik, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, bisa melawan iblis, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Setelah percaya kepada kebenaran firman Tuhan, selanjutnya kita diberi Teo, silakan. Selanjutnya kita diberi, pakaian jirah. Pakaian jirah, coba adik-adik lihat. Pakaian jirah itu menutupi badan ya, menutupi dada kita ya. Nah, si iblis paling suka mainin hati kita. Si iblis paling suka mengorek-ngorek hati kita. Untuk itu Tuhan beri kita perlindungan dengan baju jirah keadilan ini, adik-adik. Agar hati kita dilindungi dari sifat apa? Dari apa? Dari yang ingin selalu memperlakukan teman kita dengan tidak adil, yang selalu ingin memusuhi teman kita. Nah, jadi Tuhan melindungi itu, memberi perlindungan dengan baju jirah agar kita bisa menegakkan keadilan. Kita bisa tidak membuat masalah ke teman kita. Kita tidak mempunyai rencana yang jahat ke teman kita ya, adik-adik. Selanjutnya, adik-adik, Tuhan memberikan kita pakaian kasut damai sejahtera. Kasut itu apa sih? Coba lihat adik-adik, kasut itu apa? Coba lihat. Seperti sepatu ya. Nah, itu dia, kasut damai sejahtera. Maksudnya apa sih? Kasut ini adalah kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera, adik-adik. Jadi kita harus rela nih sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai prajurit Tuhan Yesus untuk rela memberitakan Injil. Tapi kan Kakak Nia, saya masih kecil, bagaimana ya saya bisa memberitakan Injil? Kan gak bisa, saya tidak mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik, memberitakan Injil ini bisa kita lakukan walaupun kita masih kecil ya, adik-adik. Kita bisa melakukannya dengan apa? Coba, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Dengan melakukan kasih, memberi pertolongan kepada orang lain, taat kepada orang tua. Kalau kita taat kepada orang tua, kita bisa menjadi contoh di antara teman kita. Sehingga kita itu sama saja dengan memberitakan Injil. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa memberitakan Injil. Nah, selanjutnya Tuhan memberi apa sih? Dengan kasih karunia-Nya Tuhan memberi kita iman, perisai iman, yaitu untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan tuh dengar-dengar yang namanya bisikan iblis. Kita tidak akan dengar tuh yang iblis mengajak kita untuk berbohong, untuk tidak taat sama mama papanya. Ya, selanjutnya kita diberi ketopang keselamatan. Apa sih ketopang keselamatan? Coba lihat. Apa itu ketopang keselamatan? Ada yang tahu? Ya betul, helm. Seperti naik motor, kita harus pakai helm. Jadi kalau jatuh kita tidak terluka ya, kita tidak berdarah. Nah, Tuhan Yesus pun memberi kita ketopang keselamatan. Kenapa sih harus pakai topang keselamatan? Karena iblis, nih adik-adik, iblis paling suka masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita merancangkan kejahatan. Sehingga pikiran kita juga berpikirnya negatif terus. Iblis paling suka itu. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya pikiran yang negatif, cepat-cepat bilang dalam nama Tuhan Yesus. Pikirannya harus cepat-cepat kembali ke yang positif ya. Nggak boleh merancangkan yang jahat. Wah, aku pengen misalnya aku mau marah deh sama teman aku mau mengambil deh mainan teman aku. Nah, itu pikiran yang jahat itu dari si
iblis ya adik-adik. Karena itu Tuhan memberi kita ketopang keselamatan agar melindungi pikiran kita. Nah selanjutnya Tuhan Yesus juga memberi kita apa itu? Coba baca. Kakak Teo next. Apa? Tuhan Yesus memberi apa? Ya, Tuhan Yesus memberi pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan ya, firman Allah. Seperti Tuhan Yesus waktu dicobain di mana? Di padang gurun. Tuhan Yesus juga memakai firman Tuhan. Begitupun kita, kalau kita sedang dicobain iblis, kita lawan dengan firman Tuhan ya adik-adik. Nah selanjutnya, coba naik Kakak Teo yang gambar selanjutnya. Nah lihat, kalau kita sudah pakai ketopang keselamatan, kita sudah pakai pedang roh, kita sudah pakai baju jirah keadilan, kita sudah berikat pinggangkan kebenaran, kita sudah memakai perisai iman dan kasut kerelaan ya, kasut damai sejahtera, kita akan menjadi prajurit yang gagah berani. Silakan Kakak Teo liatin sebelumnya yang ke-13. Nah, kita akan seperti ini yang sudah siap melawan iblis. Kita menjadi prajurit Kristus yang gagah berani, yang akan melawan segala tipu daya iblis ya adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik bahwa kita harus selalu memakai senjata Allah agar kita bisa melawan tipu daya iblis. Nih iblis tuh sekarang sedang lihat nih, ada nggak adik-adik yang nggak serius mendengarkan firman Tuhan? Iblis seneng karena iblis melihat nih, mana nih anak Allah yang tidak mendengarkan firman nih. Wah nih di sini ngelihat nih. Untuk itu kita harus dengarkan firman Tuhan ya. Jangan sampai membuat senang si iblis. Nah adik-adik, selain memakai senjata Allah, kita harus selalu berdoa. Doa terus setiap hari ya adik-adik. Next ayat hafalannya. Next ayat hafalannya. Nah, kita harus berdoa setiap waktu. Jadi selain mempergunakan senjata Allah, kita harus berdoa setiap waktu. Dengan begitu kita benteng pertahanan kita kuat ya adik-adik. Jadi kita tidak akan mudah dibohongi oleh si iblis. Tidak akan mudah kita dijatuhkan oleh si iblis. Nah adik-adik, firman Tuhannya hari ini cukup sekian saja. Sekali lagi kita anak-anak Allah ini adalah prajuritnya Kristus. Ya, Tuhan sudah memberi kita senjata Allah untuk melawan si iblis, melawan si jahat. Jadi pergunakanlah senjata Allah ini dan juga terus berdoa setiap waktu ya adik-adik. Nah, adik-adik untuk firman ayat hafalannya itu ada di Efesus 6 ayat 18. Yuk sama-sama kita baca yuk. Efesus 6 ayat 18. Nah, jadi kita harus berdoa setiap waktu. Coba sekarang yang bangun tidurnya berdoa siapa? Ya, yang angkat tangan cuma 2 orang, 3 orang. Yang lainnya tidak berdoa nih. Oh, ada 4 orang. Wah, Koko Daud juga berdoa ya. Ya, adik-adik, jadi kita harus berdoa setiap hari ya, agar kita tidak mudah, pikiran kita tidak mudah diganggu oleh iblis, hati kita juga tidak mudah iblis masuk ke dalam hati kita ya adik-adik. Yuk adik-adik kita berdoa dulu untuk menutup firman-Nya ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapak. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali Bapa untuk kami mau memakai senjata Allah
sehingga kami bisa melawan si jahat, melawan musuh kami yaitu iblis. Bapa, mampukan kami terus Bapa untuk dengar-dengar apa kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka Bapa, jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk orang tuanya Bapa. Berkati setiap kehidupan orang tuanya juga Bapa, pekerjaannya juga Bapa, kesehatannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nih adik-adik, nanti untuk sekolah yang berulang tahun tolong di list di ini ya Ci, di grup ya. Nanti kita akan doakan minggu depan ya. Selanjutnya Kakak Nia serahkan kepada Cici Eli. Mana nih Cici Eli nih? Ciwanti deh, boleh deh. Ya adik-adik, yuk Cici Evelyn, Koko Tionglan, kita memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya. Hampir aja kalau Mami namain takutnya itu Mami karena kecilnya sama Mami Kirena yang grey itu Mami. Iya, tadi udah dinamain sama Mami. Tapi tadi waktu itu ada yang sama Mami masih. Udah siapkan persembahannya. Apakah sudah selesai? Belum. Halo yang di rumah. Halo. Sekarang kita mau siapkan persembahan. Persembahan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan Dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, dan berkati kau selamanya. Haleluya. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu. Untuk adik-adik yang di rumah, selamat bertemu lagi minggu depan ya. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah pimpin ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau menjamah anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan sekolah mereka, berkati kedua orang mertua mereka, dan berkati seluruh sanak keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hantarkan mereka semua tiba dengan selamat di rumah, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah kami semua, guru-guru sekolah minggu di tempat ini, dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.